Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita buka halaman 41 bab kedua huruf C, riba. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata riba. Pernahkah kalian membayangkan bahwa suatu saat kalian telah memakan riba? Nomor 1, pengertian riba. Arti riba menurut bahasa adalah tambahan. Menurut istilah fikih, pengertian riba sebagai berikut. Ar-riba fi syar'i huwa fadlun khalin an 'iwadin syurita li ahadil 'aqidain. Al-Jurjani. Riba menurut syara' ialah kelebihan atau tambahan pembayaran. Dalam praktiknya, tambahan tersebut biasanya diminta pihak yang meminjamkan dan disetujui oleh peminjam. Contoh, A meminjam uang kepada B sebesar 1 juta rupiah pada waktu yang telah dimupakati kedua belah pihak. A mengembalikan pinjaman uang kepada B sebesar 1.200.000 rupiah. Dengan demikian, A menambah uang sebesar 200.000 rupiah. Tambahan inilah yang disebut riba. Nomor 2, hukum riba. Semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi peminjam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 130. Sementara itu, dalam hadis dijelaskan sebagai berikut, An Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa, rawahu Muslim. Dari Jabir katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang memberikan riba, yang menjadi juru tulisnya dan yang menjadi saksinya, dan ia berkata mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, orang yang memakan riba berpendirian seperti orang yang tidak waras karena kemasukan setan. Ia selalu mencari mangsanya, yaitu orang-orang yang dapat diperas dengan cara mengambil bunga dari uang yang dipinjamkan. Sementara itu, orang-orang yang menjadi sasaran pemakan riba yang meminjam makin berat karena harus membayar bunga dari uang yang dipinjam. Surah Ali Imran ayat 130 memperingatkan agar orang tidak suka memakan riba dengan cara apapun agar beruntung. Maksud beruntung pada ayat tersebut ialah selamat dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala dan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riba diharamkan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, riba dapat menimbulkan permusuhan batin, baik langsung maupun tidak langsung, mengikis semangat kerjasama dan tidak tolong menolong sesama manusia.
Islam sangat tegas menyeru umat manusia untuk saling tolong-menolong dan mencela setiap bentuk pemerasan. Yang kedua, riba menimbulkan mental pemboros, malas bekerja. Cukup mengandalkan bunga dari uang yang beredar juga dapat menimbulkan penimbunan harta pada beberapa gelintir manusia. Mereka mengedarkan uang, misalnya itu tidak ubahnya seperti pohon benalu, parasit yang daging dan darahnya tumbuh dari jerih payah orang lain. Yang ketiga, riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Peminjam, kebanyakan orang miskin, juga mempunyai hak seperti orang yang mampu yang meminjamkan uang. Mereka berhak untuk hidup layak, dapat menikmati fasilitas sebagaimana orang lain. Hanya karena kondisi mereka yang miskin, itulah harapan hidup layak tak dapat dicapai. Sementara itu, mereka yang memiliki kelonggaran tidak mempedulikan nasib si miskin, akan mengambil keuntungan dari kondisi si miskin yang memilukan. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.